Kisah ini terjadi di sebuah kampung di Biren, Aceh Tengah. Kira-kira sekitar tahun 1970-an. Alkisah, ada pasangan muda yang baru menikah, sebut saja Mukaroma dan Nurdin. Mereka berkesimpulan untuk membuka kebun di sebuah hutan pinggiran desa. Dan setelah meminta izin kepada orang tua Mukaroma, keduanya kemudian bergegas menuju hutan. Yang mereka bawa sebagai bekal berupa beras, asam sunti, garam, dan beberapa barang kecil lainnya untuk keperluan bertahan hidup beberapa waktu sampai dengan musim panen tiba. Untuk tempat tinggal, Nurdin sudah mempersiapkan sebuah gubuk kecil yang atapnya dari anyaman rumput ilalang yang sangat mudah didapat di sana. 2 bulan sebelum Mukaroma dibawa serta, Nurdin sudah mempersiapkan segala sesuatu sendirian. Dia sudah menebang hutan untuk dipergunakan sebagai lahan yang akan dipergunakan untuk bercocok tanam. Burung pipit dan buruju atau cucak rowo secara sukarela menanam campli Cina atau cabai kecil yang sangat pedas, dan tomat tulo atau tomat beri. Sehingga untuk 2 hal ini Nurdin tidak perlu lagi turun tangan. Bahkan cabai dan tomat itu tersedia melimpah untuk kebutuhan kedua manusia itu. Butuh waktu selama 6 jam berjalan kaki, barulah mereka sampai ke lahan itu. Hari sudah sore. Mukaroma langsung menerjang air dan menanak nasi dengan periuk tanah. Sedangkan Nurdin menuju alur kecil untuk mengambil jebakan ikan yang sudah seminggu yang lalu dipasang. Alhamdulillah, ada 7 ekor ikan gabus terperangkap di dalamnya. Dia pun segera membawa pulang ikan itu dan dimasak oleh Mukaroma. Sebagai lelaki yang bertanggung jawab, Nurdin sering melarang Mukaroma untuk bekerja di ladang. Dia hanya diminta untuk mengurus kesibukan dapur, seperti memasak dan mengolah makanan. Namun Mukaroma bukanlah perempuan manja. Walau suaminya telah melarang, dia tetap bekerja di ladang. Karena itulah semakin bertambah sayang Nurdin kepada dirinya. Singkat cerita, tahun itu kebun mereka menunjukkan akan datangnya panen besar. Kacang kedelai yang mereka tanam tumbuh subur dan berbuah lebat. Jagung-jagung tak satu pun diganggu oleh babi hutan. Demikian juga dengan ubi dan sayur mayur lainnya. Monyet di pinggir hutan pun tidak mengganggu kebun mereka. Seiring dengan semakin dekatnya dengan musim panen, Mukaroma pun sudah hamil besar. Bertambah bahagialah mereka. Nurdin semakin rajin bekerja. Beberapa yang sudah harus dipanen telah dia tuai dan ditumpuk di dangau kecil yang dipersiapkan sebagai gudang. Seorang pedagang di kota sudah berjanji untuk segera menjemput hasil panen itu. Bahkan uang muka sudah diserahkan kepada Nurdin. Mukaroma, walau hamil besar, dia tetap mendampingi suaminya memanen hasil ladang. Dia ingin menikmati proses menuai rezeki bersama dengan lelaki yang dia cintai. Dan bila Nurdin melarang, dia selalu berkata bahwa dia tidak apa-apa. Jabang bayinya ikut bergembira bisa membantu sang ayah. Buktinya, bila Mukaroma turun ke ladang, jabang bayi di perutnya selalu saja bergerak. Mendengar kabar itu, Nurdin memeluk dan menciumi istrinya. Sampai peristiwa itu terjadi. Malam itu angin bertiup kencang. Mukaroma dari sejam yang lalu
terus menangis karena perutnya terasa mulas dan sakit. Nurdin menjadi serba salah. Mencari bantuan berarti meninggalkan istrinya sendirian di tengah hutan. Sedangkan tetangga terdekat berjarak 3 km jalan kaki. Itu pun jalan yang harus dilalui sangat sulit. Sering pula di sana melintas harimau dan beruang. Membawa Mukaroma dengan cara menggendong tentu saja bukan pilihan. Namun Nurdin sudah tidak punya pilihan lain. Di tengah hujan badai, dia memutuskan untuk membawa pulang istrinya ke kampung. Mukaroma sempat menolak, tetapi dia juga tidak yakin bisa melahirkan seorang diri di tengah hutan. Apalagi dia belum berpengalaman. Jalan yang becek serta tubuh Mukaroma yang berat menjadi halangan yang luar biasa. Guntur di langit bersaut-sautan, jalanan gelap, membuat beberapa kali Nurdin hampir terpeleset. Mukaroma yang digendong di punggung semakin lemah. Jeritan kesakitannya kini tidak begitu kuat lagi. Beberapa kali dia sempat mendengar auman harimau. Dia takut, tapi ada hal yang harus diprioritaskan. Untuk itu dia melawan rasa takut dengan sekuat tenaga. Hujan lebat membuat tubuh mereka basah kuyup. Nurdin mencoba melindungi istrinya dengan cara memayungi dengan daun jati. Sejatinya daun itu tidak cukup bermanfaat di tengah hujan lebat dan angin kencang. Tapi Nurdin tidak peduli. Melihat hal itu, Mukaroma tersenyum. Dia terharu. "Berhenti, Bang. Aku sudah tidak kuat lagi. Sepertinya anak kita akan lahir," kata Mukaroma. Suaranya nyaris tidak terdengar. Nurdin pun lantas menurunkan istrinya dari gendongan. Di tengah gelap gulita, Mukaroma kemudian bergelut dengan maut. Pada hentakan terakhir, bayi mereka lahir. Berkelamin laki-laki dan nampak sehat sekali. Nurdin pun segera melindungi bayinya dengan daun pisang. "Bang, segera bawa bayi kita ke kampung terdekat. Tinggalkan saja aku di sini," ujarnya pelan. Di tengah hujan badai itu, dia masih sempat memeluk dan menciumi putranya tercinta. "Tidak, kau akan kubawa serta. Abang akan membawa kalian berdua," kata Nurdin dengan berurai air mata. "Aku sudah tidak kuat lagi, Bang," bisiknya. Nurdin tidak peduli. Dia akhirnya kembali menggendong istrinya. Sedangkan anaknya dibekap di dada. Hingga akhirnya 2 jam kemudian dia sampai ke kampung terdekat. Dia pun berteriak minta tolong. Seketika warga kampung langsung berhamburan memberikan pertolongan. Seorang bidan kampung segera memberikan pertolongan. Tapi Mukaroma semakin melemah. Segala jampi dan obat tradisional telah diberikan, namun sepertinya Allah berkehendak lain. Perempuan yang penuh cinta itu meninggal dunia tepat saat adzan subuh berkumandang. Pasca kematian Mukaroma, Nurdin sudah tidak peduli lagi dengan ladangnya di tengah hutan. Baginya kembali ke rumah mereka berarti membuka luka, sebab ribuan kenangan terukir di sana.
Dia masih ingat ketulusan istrinya dalam membantunya bekerja. Senyum perempuan yang tidak pernah terlihat lelah masih sangat membekas. Dan semua itu kini merupakan sebuah kesakitan. Tidak tahan menanggung derita, akhirnya Nurdin memutuskan merantau ke Malaysia. Dia menitipkan putranya yang berumur 2 bulan kepada ibunya yang sudah tua. Kepada sang ibu dia berujar, "Biarlah ku bawa segala derita hati ini keluar sana. Kutitipkan buah hatiku pada engkau ibuku. Kiranya ibu tidak menolak hajatku kali ini," kata Nurdin sambil menangis. Singkat cerita, sang ibu bersedia mengasuh putra Nurdin yang diberi nama Banta Muhammad itu. Berlayarlah duda muda itu ke kampung seberang laut. Sampai pasca keberangkatan Nurdin, kampung mereka gembar dengan seringnya masyarakat melihat seorang perempuan berdiri di dekat jendela rumah Nurdin. Tidak jelas siapa, tapi setiap dia nampak berdiri di sana, Banta menangis keras di dalam rumah. Warga mengira bahwa itu tamu, tapi lama-kelamaan mereka curiga. Hingga akhirnya ada yang memberitahukan hal itu kepada pemilik rumah. Mereka berkesimpulan bahwa itu adalah setan yang hendak mengganggu Banta. Segala dukun telah dipanggil. Bukannya persoalan menjadi selesai, tapi bertambah parah. Hingga akhirnya terungkap siapa perempuan misterius itu. Dia adalah Mukaroma. Pada suatu petang, Ibu Nurdin sedang memberikan susu kepada Banta. Samar-samar dari luar dia melihat seorang perempuan berjalan ke arah rumahnya. Dan begitu sampai di depan pintu, sosok itu langsung menghilang. Kemudian Banta pun menangis keras. Ibu Nurdin mengenal sosok itu, sebab dia hafal betul wajah arwah menantunya. Lalu, secara cepat dia pun merapal jampi-jampi. Suasana menjadi tegang ketika secara berkelabat wajah Mukaroma muncul di kamar bekas mereka tidur dulu. Kemudian, secara cepat pula dia sudah di dekat Ibu Nurdin. Dia seperti meminta agar bisa menggendong anaknya. "Sudahlah Mukaroma, engkau sudah di alam lain. Relakan anakmu aku asuh. Kalau kamu sayang padanya dan pada suamimu, janganlah engkau selalu datang. Kasihan anakmu ini. Bila kau kunjungi, dia akan sakit. Tak tahu kan engkau soal itu?" ucap Ibu Nurdin. Mukaroma seolah tidak rela. Dia sempat protes pada apa yang disampaikan oleh mertuanya dengan cara memecahkan piring di dapur. "Sungguh engkau tidak berbudi. Kalau demikian, aku yakin bila kamu bukan Mukaroma, tapi iblis laknatullah," kata Ibu Nurdin dengan muka merah antara marah dan takut menjadi satu. Namun usai dia mengatakan demikian, kondisi rumah langsung tenang. Dan Banta pun menghentikan tangisannya. Kunjungan Mukaroma kembali berulang. Dia biasanya datang bila menjelang maghrib, dan selalu saja perilakunya sama. Juga menghilang setelah dimaki sebagai menantu yang tidak berbudi. Kali lain, di malam-malam yang pekat, warga mendengar tangisan perempuan di kebun belakang rumah Nurdin. Awalnya mereka berpikir itu suara musang yang putus cinta karena betinanya dibawa lari oleh musang lainnya. Akan tetapi semakin disimak, semakin jelas bila itu tangisan disertai rutuk yang mengundang duka. "Bang,
teganya engkau tinggalkan aku sendiri di sini? Kau tidak sayang pada kami. Kenapa kau tidak bawa aku, Bang? Lupakah engkau, Bang Nurdin, bahwa kita sudah pernah berjanji untuk hidup dan mati bersama? Apakah kau lupa juga bahwa aku sangat mencintaimu? Ucap sosok itu sambil menangis. Sontak saja warga yang mendengar kalam itu langsung berkesimpulan bahwa itu hantu muka Roma. Berarti dia sudah bangkit dari kuburnya, dan itu tidak bisa dibiarkan. Semakin hari, hantu muka Roma semakin liar. Dia mulai mendatangi perempuan hamil, dan seringkali dia merasuki ibu-ibu yang hampir melahirkan. Kepada manusia, dia mengaku rindu kepada Nurdin dan Banta. Dia ingin dipertemukan dengan mereka. Ketakutan merebak ke seluruh kampung. Berpuluh dukun sudah pernah datang menjampi, namun tak satupun yang berhasil. Bahkan kepada beberapa dukun, dia menampakkan diri dalam wujud yang menyeramkan. 1-2 dukun malah dibikin tumbang, dihajar habis-habisan oleh arwah muka Roma. Pernah suatu ketika, seluruh pengunjung warung kopi dibuat lari tunggang langgang. Karena dengan tiba-tiba muka Roma muncul untuk membeli kopi. Namun, sang pemilik warung tidak menyadari. Dia baru tahu bahwa yang memesan kopi adalah muka Roma setelah dia mulai menuang kopi dengan saring yang diangkat tinggi-tinggi. Tubuh lelaki itu langsung kaku. Muka Roma menatapnya dengan tajam. Untunglah, dalam kondisi kritis demikian Pak Imam datang. Dia langsung menghardik muka Roma dengan membaca ayat-ayat pengusir setan. Muka Roma sempat melawan. Bahkan beberapa kursi sempat terbang ke arah imam kampung itu. Namun dengan cekatan beliau mengelak. Dan iblis itu baru kalah setelah sang imam membaca ayat kursi. Keesokan harinya, warga beserta keluarga Nurdin dan muka Roma berembuk. Mereka sepakat untuk membalikan batu nisan kubur muka Roma. Dan setelah prosesi itu selesai, malam-malam selanjutnya tidak ada lagi teror dari hantu perempuan itu. Kampung menjadi aman. Lewat mimpi, muka Roma kemudian menemui Nurdin di Malaysia. Dia meminta agar suaminya mengunjungi kuburnya. Bawalah anak kita, Bang. Kunjungilah aku. Aku rindu pada kalian. Cukup sekali saja, tidak apa-apa. Dan setelah itu, aku ikhlas engkau tidak pernah datang padaku lagi. Ucapnya dalam mimpi Nurdin. Setelah 3 malam berturut-turut muka Roma datang dalam mimpinya, Nurdin pun pulang kampung. Dan setelah beristirahat, dia langsung ziarah ke kubur wanita yang sangat dicintainya itu. Tidak lupa dia membawa serta anaknya, Banta. Di hadapan nisan yang baru berusia bulanan itu, Nurdin memanjatkan doa. Semoga istrinya dilapangkan kuburnya oleh Ilahi Robbi. Istirahatlah dengan tenang, istriku. Aku akan menjaga Banta dengan baik. Aku berjanji akan selalu mengingatmu sebagai perempuan yang penuh cinta. Kepada anak kita akan kuceritakan bahwa pada suatu ketika dia pernah punya ibu yang sangat baik, setia dan penuh perhatian. Ucap Nurdin. Usai berkata demikian, Nurdin menangis. Sedangkan Banta nampak ceria. Dia tertawa-tawa dalam gendongan ayahnya. Mungkin
dia sedang bercengkerama dengan arwah ibunya.